Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini dengan ditemani hujan rintik-rintik ya, gerimis ini karena agak mendung teman-teman ya. Ditemani dengan gerimis kecil. Saya sekarang sedang berada di sawah teman-teman ya, sedang berada di sawah karena jujur setelah kita melakukan penyemprotan yang keempat, yaitu di umur padi umur 30 hari kemarin, saya belum pernah melihat lagi bagaimana perkembangan padi kita gitu teman-teman ya, gitu. Makanya pada sore hari ini saya sengaja ingin melihat bagaimana perkembangan padi kita setelah disemprot pada umur yang ke-30 ya, yaitu penyemprotan yang keempat kemarin gitu teman-teman ya. Cuman sebelumnya saya ingin menanggapi terlebih dahulu ya komentar dari teman-teman saya yang ada di video pada penyemprotan yang keempat gitu ya teman-teman ya. Ada beberapa tanggapan atau komentar-komentar dari teman-teman yang perlu mungkin saya tanggapi untuk apa ya, untuk sharing lah, untuk sharing kepada teman-teman terkait komentar yang ada pada video sebelumnya, bahwa pada komentar tersebut disampaikan oleh teman kita, katanya obatnya mahal-mahal Pak, katanya gitu kan ya, obatnya mahal-mahal gitu ya. Memang obat yang saya gunakan dari dulu yaitu saya menggunakan obat dari beberapa merek teman-teman ya, obat dari beberapa merek obat padi. Pertama, obat yang saya gunakan itu obat dari produk Bayer teman-teman ya, dari produk Bayer yang saya gunakan. Yang kedua, obat yang saya gunakan itu dari produk Syngenta ya, dari produk Syngenta. Dan yang ketiga, saya menggunakan obat dari produk Biotis ya, dari produk Biotis. Cuman jujur saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya tidak punya afiliasi apapun ya, tidak atas endorse ya, endorse dari produk tersebut ya. Jujur saya tidak punya afiliasi dan tidak punya endorse dari merek-merek tersebut. Cuman kenapa obat tersebut yang saya gunakan, karena sebagaimana yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa pengolahan padi yang saya lakukan dari tiap musim, dari musim ke musim, dari tahun ke tahun, selalu saya amati perkembangannya, tonasenya, hasilnya, sehingga obat itulah yang mungkin saya gunakan. Jujur teman-teman, ketika awal-awal saya turun ke sawah, obat yang saya gunakan hanya menggunakan pure dari obat Syngenta teman-teman ya, dari mulai penyebaran semaian sampai ke tanam ya, sampai dari tanam sampai panen pure saya semuanya menggunakan obat dari Syngenta gitu ya. Cuman dengan adanya perkembangan yang saya perhatikan dari perkembangan padi, akhirnya saya coba untuk tambah obat dari produk yang lain ya, dengan mungkin komposisi waktu penyemprotannya berbeda gitu. Obat yang saya gunakan tambahannya selain Syngenta itu dari Bayer teman-teman ya, dari Bayer dan dari Biotis gitu ya. Nah, masalah mahal dan tidak mahal mungkin tergantung persepsi kita masing-masing teman-teman ya, tergantung persepsi kita masing-masing. Maksudnya begini, masalah mahal dan tidak mahal obat padi itu tergantung niatan kita sebenarnya. Niatan kita, karena kalau kita sudah niat punya uang dan tidak punya uang, pasti akan kita paksakan gitu, kalau toh memang obat tersebut dianggap oleh kita itu lebih bagus dan lebih menghasilkan gitu teman-teman ya.
Jadi ukuran mahal dan tidak mahalnya obat itu tergantung dari niatan kita ya. Adapun isi kantong ya memang mungkin berpengaruh ya, tapi kalau seandainya niatan kita yang dianggap bagus itu adalah obat tersebut dari merek tersebut, ya mungkin akan kita paksakan gitu. Makanya pernah saya bilang dulu bahwa saya beli obat itu tidak serta-merta ketika akan melakukan penyemprotan teman-teman ya. Karena bagi saya, karena dianggap bahwa pengobatan atau penyemprotan itu adalah hal yang wajib bagi saya, makanya ketika saya dapat rezeki, apakah setelah panen atau dari waktu yang lain, walaupun masih jauh waktunya untuk melakukan penyemprotan, saya akan paksakan gitu. Ketika posisi kita punya rezeki, maka akan saya beli. Kalau kau toh tidak bisa beli semuanya, pokoknya mungkin beli setengahnya. Kalau toh setengahnya tidak bisa beli, mungkin beli satu atau dua gitu kan, sehingga ketika nanti pas kita butuh pada waktu penyemprotan, kita sudah terkumpul gitu kan. Masalahnya begini, kalau menurut saya ya, pandangan saya teman-teman, bahwa di masyarakat itu sebenarnya bukan berarti tidak punya uang untuk membeli obat yang dianggap mahal mungkin ya, tapi karena manajemennya kalau menurut saya belum kurang tepat. Artinya ada kadang-kadang pola pikirnya begini, nanti belinya lawang masih lama ini musim tanamnya gitu kan, gitu. Akhirnya ketika punya uangnya habis, pas posisi mau penyemprotan uangnya tidak ada kan gitu kan. Kalau saya tidak seperti itu, bahwa oh ini kewajiban kita nih penyemprotan obat walaupun masih lama, ketika kita punya rezeki ya kita paksakan gitu, kita selipkan barang beli satu atau dua kan gitu kan. Itu bagi saya pribadi itu teman-teman ya. Karena mungkin daerah teman-teman ada di obat yang lain umpamanya yang lebih bagus, bukan dari merek yang saya sebutkan tadi, ya nggak apa-apa. Yang penting kalau menurut saya polanya yang sudah kita ketahui gitu. Maksudnya begini, pola itu artinya ketika masa semaian yang dibutuhkan obat apa saja, ketika sudah dipindah ke pembesaran gitu ya, setelah tandur, pas perkembangan pertumbuhan anak obatnya apa saja, sampai umur berapa padi beranak gitu kan, sampai umur berapa umpamanya padi itu beranak, umur berapa, nah di sana butuh obat apa saja kan itu kan. Terus setelah umpamanya anak sudah tutup dan masuk ke masa ngidam gitu, obat yang diperlukan apa saja, setelah ngidam keluar malai apa saja yang dibutuhkan gitu kan, sampai nanti panen. Yang penting pola itu yang kita temukan seharusnya teman-teman ya, seharusnya kita temukan. Terus masalah umpamanya jumlah tank dalam 1 hektar itu ukurannya berapa tank dalam 1 kali penyemprotan kan gitu. Jadi pola-pola dasar itulah yang sebenarnya saya kejar gitu kan ya, saya ingin ketahui gitu kan. Karena ketika pola itu sudah kita temukan gitu kan, nah masalah obatnya, umpamanya gini, umpamanya masa setelah tanam sampai umur 30 yang dibutuhkan itu nutrisi umpamanya untuk pertumbuhan memperbanyak anakan padi umpamanya ya. Nutrisinya apa? Ada yang mahal, ada yang murah kan. Nah itu tergantung niatan kita, kembali lagi ke niatan kita gitu kan, gitu. Jadi untuk hama blas atau hama kresek atau dan sebagainya kan gitu kan, itu obat apa saja yang dibutuhkan oleh padi gitu kan. Nanti baliknya ke kita juga gitu. Saya bukan apa ya, bukan karena obat ini bagus atau tidak, tapi yang jelas bagi saya dari merek itu yang dianggap bagus oleh saya gitu kan. Kalau umpamanya di daerah teman-teman yang dianggap bagus bukan dari merek-merek yang saya sebutkan tadi, ya kenapa tidak gitu kan, kenapa tidak. Tapi kata saya tadi bahwa yang penting polanya itu kita sudah dapat gitu kan, polanya masa vegetatif yang dibutuhkan padi apa, masa pertumbuhan anak apa, masa bunting apa, ketika ada penyakit belas atau dan sebagainya obatnya apa gitu kan. Nah itu balik lagi ke teman-teman gitu kan, balik lagi ke teman-teman gitu kan. Ya sebagai pembanding lah, pembanding pokoknya nutrisi umpamanya dari Bayer itu Ambien katanya ya. Kalau dari Sigentanya umpamanya
Pirtako umumnya kan gitu kan. Kalau dari yang lain umumnya ada Ultradap dan sebagainya gitu kan. Jadi itu balik lagi ke teman-teman ya gitu. Itu bagi saya gitu kan. Jadi masalah mahal dan tidak mahal obat itu tergantung niatan kita. Ya, kalau kita sudah niat, saya yakin mahal dan tidak mahalnya tidak jadi masalah gitu teman-teman ya. Kalau toh memang obatnya itu dianggap bagus ya. Karena begini, kalau menurut saya teman-teman, untuk zaman sekarang walaupun obatnya dianggap mahal, tapi sebanding dengan harganya teman-teman ya. Kalau umpamanya di 600 ya sekilo, kadang-kadang bisa lebih sekilo ya. Kalau tonasenya bisa meningkat karena obat yang bagus, kenapa tidak kan gitu. Jadi sebenarnya tidak habis oleh obat sebenarnya tidak habis oleh obat. Jujur umpamanya saya 1 hektar ya. Saya 1 hektar digarap oleh orang semua. Saya hanya mengontrol, pokoknya habis 25 juta bersih ya dari awal sampai akhir umpamanya. Ketika kita tonasenya dapat 9 ton atau 10 ton kali 6 sudah berapa kan gitu kan. Ya masih kebagian lah kalau hitungan matematiknya gitu kan, kalau hitungan ekonominya. Terus juga bagi saya begini teman-teman, kalau saya prinsipnya kita tanam padi itu sistemnya nyelengi gitu, nyimpen, maksudnya nyimpen gitu. Nyelengi artinya kan gini, kita dapat rezeki nih dari kerja yang lain, dapat seperak 2 perak, kita belikan obat kan gitu kan, terus kita kumpulin gitu kan. Kalau kita contoh kecil lah, contoh kasarnya begini, kalau saya untuk mengumpulkan uang sekaligus ngumpul dipegang 25 juta itu memerlukan waktu kapan, berapa lama kan gitu kan. Tapi kalau umpamanya kita dapat seperak 2 perak, kita belikan obat, belikan pupuk dan sebagainya, nanti ditariknya sekaligus gitu maksud saya ya, sekaligus pas panen, ditambah umpamanya ada lebihnya gitu kan. Nah itu kalau bagi saya seperti itu. Jadi kita merawat padi itu, tanam padi itu, hitung-hitung nyelengi gitu kan, nyimpen lah kan gitu. Karena kalau kita nabung sedikit-sedikit ya kadang-kadang kepake karena kebutuhan kan gitu kan. Kalau sudah berbentuk obat kan mana mungkin dijual lagi kan gitu ya, gitu teman-teman. Terus yang kedua ada komentar katanya mungkin saya endorse ya dari produk tersebut. Saya alhamdulillah sampai saat ini belum pernah gitu ya, belum pernah punya afiliasi diberikan endorse dari produk-produk tersebut yang saya sering sampaikan kepada teman-teman ya. Tapi pure saya menggunakan obat tersebut karena kalau bagi saya dari merek-merek tersebutlah obat yang dapat lebih cepat memberikan hasil ya, hasilnya lebih bagus gitu ya, perkembangannya lebih bagus gitu teman-teman ya, gitu. Dan pada sore hari ini sebenarnya saya ingin sharing kembali dengan teman-teman ya, ingin berbagi informasi kembali dengan teman-teman bahwa posisi padi kita pada sehari-hari ini sudah berumur di umur 40 hari teman-teman ya, di umur 40 hari gitu ya. Ini perkembangan padinya seperti ini teman-teman ya, perkembangan padinya seperti ini ya. Ini perkembangan padinya di umur padi kita umur 40 hari teman-teman ya, umur 40 hari. Ya alhamdulillah secara umum mungkin bagus lah ya, pertumbuhannya bagus gitu kan. Walaupun ada penyakit 1-2 wajar lah gitu, wajar kalau menurut saya ya, karena padi juga kan makhluk hidup gitu kan, makhluk hidup. Dan pada sore hari ini alhamdulillah kita akan melakukan penyemprotan kembali teman-teman ya, yaitu penyemprotan yang kelima ya. Jadi pada sore hari ini kita akan melakukan penyemprotan kembali, yaitu penyemprotan yang kelima setelah kemarin kita melakukan penyemprotan yang keempat di umur 30 hari. Jadi jedanya 10 hari teman-teman ya, dari penyemprotan yang keempat, jedanya 10 hari. Dan obat yang saya gunakan pada penyemprotan yang kelima itu adalah skor teman-teman ya, skor sebanyak 250 mili untuk 1 hektar ya. Targetnya ya selain menghindari ya dari hama, penyakit hama, juga agar nanti malainya keluar secara serentak teman-teman ya. Targetnya seperti itu gitu kan ya.
skor ya. Yang kedua, obat yang kita gunakan Minexto Extra teman-teman ya. Minexto Extra sebanyak 50 mili untuk takaran 1 hektar teman-teman ya. Untuk takaran 1 hektar sebanyak 50 mili. Minexto Extra itu adalah dalam rangka mencegah tanaman padi terkena hama penyakit putih palsu ya, atau kehajian kalau kata orang sini mah ya. Kalau kata orang sini mah kehajian katanya gitu ya. Gitu. Jadi pada penyemprotan yang kelima ini ya, karena menjelang padi kita masuk ke fase bunting ya, fase hamil ya, fase ngidam gitu ya, fase ngidam, maka kita mempersiapkannya dengan obat skor ya dan Minexto, semuanya dari produk Syngenta teman-teman ya, dari produk Syngenta gitu. Dan sama penyemprotan yang kita lakukan sebanyak 24 tank teman-teman ya, dalam 1 kali penyemprotan. Dan teman-teman kita yang sedang melakukan penyemprotan itu ada 5 orang ya, ada 5 orang itu teman-teman ya gitu. Ini teman-teman kita yang sedang melakukan penyemprotan teman-teman ya, yang sedang melakukan penyemprotan yang kelima. Dan sebagaimana yang pernah saya bilang bahwa nanti ketika masuk fase bunting ya, masuk fase bunting padi kita kayaknya di kisaran umur 50 harian kalau kayaknya, kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi pokoknya di masa fase bunting saya akan melakukan pemupukan yang ketiga teman-teman ya. Saya akan mencoba melakukan pemupukan yang ketiga. Ini adalah tambahannya ya, belum pernah saya lakukan ya. Cuman pada masa tanam kali ini akan saya cobakan ya, akan coba saya lakukan untuk melakukan pemupukan yang ketiga nanti ketika padi kita masuk masa bunting teman-teman ya. Masuk masa bunting di kisaran umur 50 HST kurang lebih gitu teman-teman. Saya akan menggunakannya dengan menggunakan Posca teman-teman ya, menggunakan Posca saja sebanyak 2 kuintal teman-teman ya, sebanyak 2 kuintal. Nanti akan melakukan pemupukan yang ketiga. Jadi pada sore hari ini saya ingin berbagi informasi kembali, ingin sharing kembali dengan teman-teman bahwa pada sore hari ini umur padi kita sudah masuk ke umur 40 hari ya, masuk ke umur 40 hari. Maka pada sore hari ini kita melakukan penyemprotan kembali, yaitu penyemprotan yang kelima teman-teman ya, penyemprotan yang kelima dengan obat dari Syngenta, yaitu obat skor sebanyak 250 mili dan Minexto Extra teman-teman ya, sebanyak 50 mili. Untuk skor targetnya adalah untuk mencegah hama dan mempersiapkan agar malai nantinya keluar serentak teman-teman ya. Dan untuk Minexto Extra yaitu dalam rangka mencegah agar padi kita tidak terkena hama putih palsu gitu teman-teman ya. Saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan perkembangan padi kita tumbuh dengan bagus ya, tidak terserang hama, dan mudah-mudahan nanti setelah panen hasilnya bisa memuaskan gitu ya. Mudah-mudahan tonasenya bisa lebih ya, minimal sama seperti pada musim yang ke-1 gitu teman-teman ya gitu. Demikian berbagi informasi ini, sharing yang saya lakukan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya untuk teman-teman saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.